Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, ketika kemarin kita sudah banyak membahas banyak hal terkait pendidikan inklusi, mulai dari konsepnya, kemudian karakteristik anak berkebutuhan khusus ya, dan banyak lagi juga karakteristik SDM-nya yang biasanya ada di sekolah inklusi apa saja. Nah, untuk kali ini di minggu ini kita akan membahas tentang identifikasi dan asesmen berkebutuhan khusus. Nah, ini kita memang mempelajari hal ya, identifikasinya dan kemudian asesmennya. Jadi memang ini kayak biasanya tuh jadi satu paket. Kalau kita udah mengidentifikasi anaknya apa, nah tapi kan biasanya nggak selesai di situ. Kita juga harus ingin tahu lebih jauh nih, dia kemampuan ininya bisa sampai mana, kemampuan sosialnya bisa sampai mana, kognitifnya sampai mana. Nah biasanya kenapa identifikasi dan asesmen ini selalu dibarengkan, kurang lebih gitu. Oh, bentar. Kemudian ketika sekolah menjadi sekolah inklusi, itu gitu ya, kalau misalnya sekolahnya biasa, sekolah reguler, itu nggak usah bingung ketika ada pendaftaran siswa baru, nggak usah bingung. Yang datang sudah pasti anaknya normal-normal semua. Nah, ini beda kasus ketika sekolahnya mulai beralih menjadi sekolah inklusi. Karena apa? Di antara yang datang itu anak normal gitu, nanti juga ada anak yang berkebutuhan khusus, yang mana kebutuhan khusus itu banyak sekali gitu. Nah, kita tugasnya nanti di awal-awal ketika enrollment atau penerimaan penerimaan mahasiswa baru perlu untuk tahu gitu anak ini tergolong apa, sehingga nanti kita bisa memberikan treatment atau layanan yang tepat gitu. Oke ya, ketika anak ke sekolah kita akan ketemu dua hal. Yang pertama adalah anak tersebut belum teridentifikasi, jadi brudus, tidak bawa surat apa-apa, orang tuanya tidak tahu kalau anaknya itu berkebutuhan khusus. Loh, anakku normal-normal aja. Nah, itu yang masuk nanti di unidentified, yang belum teridentifikasi. Nah, kemudian enaknya kalau kita udah ketemu sama yang identified, orang tuanya sudah sadar, kemudian ke sekolah, kan ini SD ya, kita ngomongin jenjang SD karena teman-teman nanti jadi guru SD, di jenjang SD mereka udah tahu ketika mungkin waktu playgroup, ketika sudah TK tahu, terus diteskan, sehingga ketika ke sekolah sudah membawa ini, nah, sudah membawa yang mungkin tunanetra sudah membawa hasil tes penglihatan, yang pendengaran sudah bawa dari THT, kemudian sudah bawa tes psikologi, misalnya anaknya hambatan intelektual atau mungkin ada yang autis dan lain-lain, sudah bawa nih, ada ya yang seperti ini. Jadi kita sebenarnya enak kalau sudah ketemu orang tua yang tahu karakteristik anaknya memang ada kebutuhan khususnya gitu. Jadi kemarin ini sambil saya cerita, ada ini di jenjang TK sih. Nah, jenjang TK ini biasanya lebih riskan, orang tuanya nggak banyak yang sadar ya. Di anak di TK tuh, di playgroup TK, cerita ke saya, anaknya sebenarnya sudah waktunya TKA dari segi usia TKA. Nah, cuma dia dikasih pelajaran playgroup A saja itu tidak bisa. Kemudian identifikasi awal sudah bawa nih hasil tes psikologinya, ternyata anaknya Down syndrome atau tunagrahita gitu. Dan dibawa juga laporan perkembangan di terapisnya, dia udah terapi juga. Nah, kemudian disetorkan ke sekolah, sehingga sekolah ini tinggal milih nih mau diapain anak ini gitu ya. Tapi biasanya kembali ke sekolahnya sih teman-teman. Kemarin itu saya memberikan, karena sekolahnya itu nasional plus ya, nasional plus kurikulumnya gak gawe kurikulum Merdeka atau kurikulum K13, kurikulum Singapura, Masya Allah ya, udah pakai kurikulum luar negeri karena plus ya, plusnya itu dari kurikulum luar negeri. Nah, kemudian dia tanya ke saya, ini ya apa anaknya diapain? Lah sudah tahu, anaknya sudah tahu, udah ada hasil ininya ya, sudah tahu hasil psikologinya sudah ada, kemudian hasil laporan perkembangannya sudah ada. Nah silahkan, itu kan kembalikan ke sekolah. Maksudnya kan sekolah punya kebijakan masing-masing. Kalau sekolahnya inklusi, biasanya kan dia akan melayani sesuai dengan karakteristik. Jadi anaknya tetap dinaikkan sesuai dengan usianya, kan gitu ya? Sesuai dengan usianya waktunya playgroup A ya masuk A. Masalah dia ini ndak isok pelajaran playgroup A, itu tugasnya nanti kurikulumnya yang menyesuaikan gitu ya. Itu yang paradigma kurikulum Merdeka pun sekarang IKM itu juga demikian
Jadi nggak ada lagi ceritanya anak tinggal kelas, nggak ada, gitu ya. Nah cuman sekolah kan kembali ya berbeda-beda pemikirannya. Nah pemikiran dari sekolah itu tidak. Jadi mereka punya kurikulum yang sangat saklek dan anaknya harus di situ. Kalau tidak berarti tidak bisa naik kelas. Ya terus kemudian ya saya sampaikan kembali karena saya hanya sebagai konsultan ya memberikan arahan gitu ya, memberikan saran. Nah mau dipakai atau tidak ya terserah. Karena kembali lagi tiap sekolah punya kebijakan masing-masing. Cuman sekarang trennya begini loh Miss, istilahnya. Trennya tuh begini, nggak ada. Sekarang coba meskipun sekolah Anda itu nasional plus nggak ngikuti kurikulum, apa nggak tetap lapor ke dinas. Nah sekarang dinas juga ketat, harus sesuai dengan usianya sekarang gitu. Jadi saya berikan gambaran-gambaran, terserah nanti mereka memilih yang mana gitu ya. Nah enak nih kalau sudah ketemu yang sudah teridentifikasi tadi, kita PR-nya sekali setahap lebih enak gitu. Oh udah tahu, datang, oh anaknya autis ternyata gitu. Oh anaknya ADHD, udah diperiksakan. Itu enak ya kita, apalagi orang tua juga pasti sudah tahu kondisi anaknya kan. Oh udah diperiksakan ke expert ke bidang medis. Susahnya kita itu kalau ketemu yang satu yang belum tahu ya. Yang belum tahu kalau anaknya berkebutuhan khusus atau yang disembunyikan. Sekarang itu banyak ya, daftar ke sekolah anaknya tidak dibawa. Banyak, bukan karena anaknya sibuk ya atau gimana, tetapi memang tahu anaknya mungkin anaknya bermasalah, ada problem mungkin berkebutuhan khusus, takut kalau tidak diterima, makanya anaknya tidak dibawa. Itu beberapa case kemarin saya ketemu seperti itu. Jadi pas sudah diterima ternyata anaknya berkebutuhan khusus seperti itu, terus gurunya sing bingung gitu ya. Nah kalau belum berarti apa yang kita lakukan sebagai guru nih gitu ya. Tentu kita tugasnya mengidentifikasi, kita harus tahu bener nggak sih anak ini ABK atau mungkin anak ini ya agak istimewa aja gitu. Nah kita perlu lihat dari jenis-jenis ABK ini ada yang sifatnya kelihatan, nampak nih datang kita udah tahu dia berkebutuhan khusus, dan ada yang tidak nampak. Yang nampak itu contohnya tunanetra total ya, datang wis gini-gini ya nggak gitu juga ya. Tapi kan datang udah bawa tongkat untuk mobilitas dia datang sudah seperti ini ya kan, udah tik-tak-tik-tuk gitu, kadang-kadang pakai kacamata, kadang yang tidak, tapi sudah menggunakan tongkat. Jadi kita nok pager ngono wis roh, nok ABK daftar ngono ya, gitu. Kemudian kalau yang tunadaksa juga kita bisa tahu saat itu mungkin tidak lengkap, ada mungkin tangannya yang kurang lengkap atau mungkin kakinya kurang lengkap atau lengkap tetapi layu atau dia ada di kursi roda, sudah tahu kita kan. Sudah oh ada ABK daftar tunadaksa gitu, udah kelihatan. Tunagrahita yang sindrom juga sudah kelihatan. Udah pernah ketemu anak Down syndrome? Hah? Kalau di YouTube, di Google tahu ya, maksudnya wajahnya seperti apa? Tahu. Wes, googlen saiki wes, Down syndrome. Anak Down syndrome gambar picture wes. Search-nya picture aja. Oh, ngono lagean piye ya. Ini loh. Nah, mereka ini kan kelainan kromosom ya, sehingga memang di face-nya itu ada kekhasan, gitu ya, ada kekhasan tersendiri. Wajahnya apapun rasnya seperti ini, mirip-mirip. Ini kan orang luar ya, tetapi orang Indonesia pun sama wajahnya, cuma serotok gosong ngono balengnya. Kulitnya ya, karena kan kita cenderung sawo matang lah, mungkin dari segi jadi wajahnya sama, looknya, tetapi kulitannya agak hitam gitu loh. Misalnya nek Nigeria yang ngono ireng, tetapi wajahnya sama gitu. Kalau Chinese berarti dia lebih putih gitu, kurang lebih seperti ini. Ya oke ya, wes nggak ada pertanyaan. Nah kalau anak seperti ini datang kan kita udah tahu anaknya Down syndrome. Tapi sakno nek misalnya anaknya ternyata
agak, karena kalau Down syndrome ini memang agak Chinese kan wajahnya, ya kan. Nah ini biasanya agak misinterpret, tetapi memang tetap punya look sendiri seperti ini. Nah jadinya kalau mereka datang kita udah tahu, oh berarti mungkin anaknya ini Down syndrome. Nah cuman kita perlu identifikasi anaknya itu ringan, sedang atau berat, ya gitu lagi, karena kan kembali lagi ke sana juga ada jenis-jenisnya lagi ya. Oke. Kemudian low vision. Anak low vision itu dia kadang kalau kita lihat itu kelihatan normal, jalannya normal, nyak gitu ya. Tetapi ketika disuruh baca, dia nggak bisa gitu. Dia harus kayak gini. Ini saya HP-ku, ya, pinjam HP-nya lah ya, gitu. Ya jadi dia membacanya gini. Gak apa-apa kata woco, gak ketok ya. Gak apa-apa kata woco, gak ketok. Jadi seperti ini. Pernah lihat yang seperti itu? Iya kan? Nah ada. Nih teman saya dulu Mbak, karena mungkin hereditas ya. Saya dulu tuh ketemu sama yang hereditas low vision. Hereditas apa? Turunan. Jadi punya saudara tiga-tiganya low vision. Ya mungkin hereditas atau mungkin sebenarnya ada virus gitu di tubuh orang tuanya, di tubuh ibunya mungkin ya, cuman nggak tahu dan melahirkan seperti itu bisa jadi. Nah kalau melaku ya buan ngono rek, tak pikir normal, ternyata enggak, ternyata dia harus seperti itu. Nah ini biasanya kelihatannya waktu disuruh baca. Tunarungu itu ya secara face, secara tangannya lengkap, semuanya lengkap ya. Cuman kalau tidak ngomong lah kayak konangan ya. Nek wis meneng nak dulu itu kalau saya tuh ada misalnya naik mikro OLED ya, naik line ngono ya. Anaknya duduk cantik gitu ya, ganteng cantik, pakai headset. Udah nggak kelihatan kalau anaknya tunarungu. Sengaja iku di headset iku biar tidak tahu bahwa dia tunarungu di lingkungan lo ya. Di lingkungan. Wah, anaknya tuh ini cantik. Komunikasi kita baru tahu, oh ternyata anaknya tunarungu. Autis kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, tetapi kalau kita observasi nanti baru kelihatan. Sepintas nggak kelihatan, tapi kalau kita observasi akan kelihatan. Adik-adik itu apa? Ini tadi ada loh kelas A itu yang nggak tahu adik itu apa? Ayo, apa? Lagi pisahan, golek HP KB, ayo. Adik-adik itu apa? Udah dulu HP KB rek, ya Allah. Singkatan loh ya adik-adik itu. Nah dia itu gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Ya, jadi anaknya itu susah fokusnya, kemudian disertai hiperaktif, umek, ya. Jalan ini deh. Secara look nggak kelihatan, tetapi nanti kalau kita observasi kelihatan gitu. Kemudian slow learner ini adalah anak yang hambatan intelektual tapi seret di bawah kita, nggak kelihatan, cuman nanti waktu disuruh ngerjain soal kelihatan. Dia misalnya kita kan punya kurikulum nih standar, anak SD itu bisa apa? Tuh, misalnya penjumlahan, nah anaknya itu mengidentifikasi bilangan aja belum bisa. Gitu. Tetapi tidak terlalu signifikan ketertinggalannya karena dia di borderline kita ya 80-an seperti itu, kita kan 90, jadi memang di bawah kita tapi nggak banyak banget gitu. Kemudian tunagrahita non Down syndrome. Nah tunagrahita non Down syndrome maksudnya apa? Ya dia tunagrahita secara intelektual tetapi tidak kelihatan gitu ya, dia kayak orang Jawa lah. Terus kemudian ketika kita tanya-tanya lebih jauh, kita observasi ternyata anaknya hambatan intelektual gitu. Kemudian yang anak-anak cerdas istimewa. Oke. Nah ini lebih banyak yang mana? Yang nampak apa yang nggak nampak? Jadi PR kita itu ketika ketemu yang belum teridentifikasi dan yang nggak nampak, sehingga kita perlu untuk melakukan tes-tes lanjutan. Jadi kita perlu melakukan observasi di tes ini, di tes itu, biar tahu anaknya itu termasuk ABK atau
tidak gitu. Oke ya. Identifikasi ini adalah usaha seseorang untuk mengetahui apakah seorang anak mengalami kelainan fisik. Nah, di sini yang bisa melakukan, kalau identifikasi ini sifatnya kasar, mengetahui secara kasar. Jadi bukan yang secara medis ya, mengetahui secara kasar anak ini berkebutuhan khusus atau tidak, sehingga bisa kita lakukan oleh guru, orang tua, seperti itu. Nanti jika masih meragukan hasil dari identifikasi kita, bisa kita referral atau pengalih tanganan kepada di pihak medis seperti psikolog dan lain-lain. Gitu ya. Jadi kita memang kan kayak punya profesi sendiri-sendiri gitu loh, Rak, ya. Punya profesi sendiri, dan tetapi kita sebagai guru pun harus punya skills ini setidaknya mengidentifikasi secara kasar gitu. Kemudian, nah identifikasi ini sampai mana sih prosesnya? Nah produknya itu kita sampai tahu bahwa oh ini ABK atau tidak, kemudian jenisnya dia apa, gitu ya. Kemudian kalau ini nih, secara kasar nih ya saya jelaskan bahwa caranya itu masih sederhana. Apakah seorang anak tergolong ABK atau bukan? Ini dilakukan oleh orang terdekat, ya. Gitu. Sing paling bisa melakukan ini siapa biasanya? Orang terdekat, kemudian dia mengidentifikasi siapa? Tetangga. Teman-teman ini kurang piknik ya. Jadi gini, tetangga itu maksudnya gimana sih? Tetangga julid itu loh, Rek. Ya, tahu ya? Kan mesti nih, misalnya lagi ngomong nih, emak-emak ya ngomong. Loh, anaknya umur berapa? Iya, umur 3 tahun. Loh, kok belum bisa ngomong? Ya kan, tetangga begitu toh? Iya, tetangga begitu paling cepat. Nah, biasanya sebenarnya kita itu kalau aware, sebagai orang tua yang aware tuh paling cepat jane sejak dulin ngono ngomong, dulang itu paling cepat gitu. Kadang tapi orang tua sering denial, nggak menerima kenyataan. Lho ndak, wingi itu lho mbake lho yo 3 tahun terus ngomong kok. Pancen anak-anak aku iku 20 tahun lagi bisa ngomong. Maksudnya begitu ya. Jadi biasanya itu tetangga julid itu ada positifnya sebenarnya. Jadi kita bisa mengidentifikasi secara cepat. Karena paling cepat ya. Paling cepat kene tuku sepeda motor ngono wis iku mau kredit apa kasihan. DP piro nah kayak ngono wis sampai detail gitu ya. Taunya tetangga itu ya. Ini biasanya guyonan saya, tapi biasanya memang benar. Orang tua tuh kadang kalau ada anaknya bermasalah sebenarnya sudah bisikan-bisikan orang kok. Cuma orang tua itu masih tergantung orang tuanya, ada yang menerima atau tidak. Pasti sudah ada bisikan karena anak cara di usia setidaknya 3 tahun pasti ada masalah. Karena umumnya itu 2 tahun, bisa kurang bisa lebih dikit gitu ya. Jadi nek 3 tahun dia ngomongin enggak kok itu mbak wingi loh. 4 tahun lah iso ngomong sakit corewete koyo ngono, biasanya begitu ya. Tetapi kan tidak selalu bahwa jika mbaknya normal anaknya terus adiknya terus normal kan? Tidak ada jaminan gitu. Kemudian tujuan identifikasi ini ya untuk melakukan penjaringan, kemudian juga kita biar tahu pengalih tanganan atau referralnya kemana, diklasifikasikan. Nah yang paling penting ini kita bisa merencanakan pembelajaran yang tepat. Jadi kalau anaknya kita tahu ternyata dia ABK jenis ini, terus dia butuhnya itu ini gitu. Oh ini paling penting ini diajarin bina diri Bu. Saya tuh kemarin ya ke sekolahnya itu autis, sekolah khusus autis. Sekolah khusus autis anaknya gawede wesan. Misalnya kalau diparameterkan ya, mungkin kalau segi usianya itu udah belasan, 18 gitu loh. Cuman di SLB tersebut, anak tersebut masih kelas 6. Paling gak ono kelasnya paling ya. Wis menotok-totok kono paling aku. Masa arek sakmene kelas 6 aku ya gitu ya. Nah, ya gitu. Cuman anaknya itu toilet trainingnya masih kurang bagus. Di usia itu ya. Jadi anaknya itu masih mambu pesing saya lewat itu. Sering ngono. Ya ono opo rek ngene-ngene aku ya. Ngene-ngene ngono. Wah ternyata terus tak tontok-tontok nek arekku liwat tok gitu. Yang lainnya nggak apa-apa kan anaknya yang lain tuh kecil-kecil. Terus tak tanyain gurunya. Loh Bu,
ini trainingnya ya apa kok, aku kok kayak emang pusing tau mbak anak ini. Iya bu, anaknya itu masih ini gitu, ini anaknya berat, autisnya berat sehingga gini seperti itu. Jadi kita kan bisa tahu kalau kita melakukan identifikasi dan asesmennya tepat. Yang paling penting nih apa dari anak ini, lah arek iki diajari nulis, diajari moco ngono, wis gak mlebu toilet trainingnya gak jalan. Nah kita bisa tahu, oh berarti yang penting nih kayaknya kita fokus ke toilet trainingnya dulu deh selama sekian periode. Setelah ini oke, baru kita cari baca, misalnya seperti itu. Atau proporsi ngajar, kan mereka sekolah kan 1 harian, nah berapa jam mereka dikasih ini, berapa jam mereka dikasih itu nanti tergantung dari kita. Nah kalau kita melakukan asesmennya tepat, maka anaknya bisa tepat gitu loh, nggak terjadi seperti itu. Oke ya. Nah kemudian ini instrumen identifikasi, teman-teman bisa cek ya di Firlenda sudah saya tautkan. Jadi di situ ada identitas anaknya, kemudian riwayat kelahirannya, kemudian apalagi data orang tuanya, sampai ke alat identifikasinya. Jadi di sini bisa dilihat gejala yang diamati. Nah teman-teman kalau perhatikan ini, dia adalah karakteristik dari anak Nah ini kan kalau 1 kan gangguan penglihatan. Nah ada nomor 2 yang ini kan low vision, yang ini yang total. Teman-teman bisa cek lagi sampai dengan poin ini 9. Sampai poin 9 tuh anak autis. Jadi jenis-jenisnya ada 9 anak yang bisa diidentifikasi menggunakan instrumen yang saya tautkan di Firlendanya teman-teman di situ. Nah ini adalah karakteristiknya, contoh ya, kalau anak low vision itu 1 dia kurang melihat, kabur gitu. Kemudian kurang melihat, tidak mampu mengenali orang pada 2 bola mata. Nah ini ciri-cirinya, sehingga kita oh ternyata si A itu dia indikasinya kemungkinan dia low vision gitu ya. Atau yang ini misalnya anak autis, dia kesulitan mengenal dan merespon, tidak bisa menunjukkan. I itu berapa? IJ 9 ya, itu sampai 9. Jangan sampai nanti dari 9 indikator ini baru muncul 1 ya teman-teman langsung kesusu, wah autis ini. Autis misalnya nih cenderung menyendiri, anaknya ini menyendiri, autis ini berarti. Ternyata anaknya galau lagi putus cinta ya, kan nggak tahu gitu loh. Sehingga jangan terburu-buru, setidaknya kan harus melebihi 50% lah ya dari ini. Jangan hanya karena cenderung menyendiri jadi oh anak itu autis. Di sini ada yang cenderung menyendiri ya, wah autis sih ya. Oke. Sulit diajak berkomunikasi secara verbal, siapa yang kayak gitu? Terus berarti komunikasinya pakai bahasa isyarat gitu ta? Sering menunjukkan perilaku dan meledak-ledak. Meledak-ledak itu maksudnya emosional gitu ya. Ayo siapa ya? Berarti autis kabeh iki perasaannya. Nah teman-teman hati-hati ya, jangan sampai kita hanya muncul 1 indikator terus autis gitu. Tidak, kita harus lihat setidaknya harus melebihi 50% dan stabil dan konstan ya. Konstan itu maksudnya memang dia perilaku menetapnya begitu, bukan karena ada masalah. Jadi contoh cenderung menyendiri, bukan karena dia sehari-harinya menyendiri, cuman karena hari itu dia lagi putus cinta ya pengen menyendiri, kan hanya berapa range-nya, mungkin berapa hari atau mungkin berapa bulan dan tidak menetap gitu loh. Jadi perlu dilihat stabilitas datanya, apakah hanya saat itu munculnya atau memang selama 2 minggu teman-teman observasi ya memang seperti itu. Jadi perlu stabilitas data ya, kayak kita penelitian gitu loh. Jadi enggak yang cuma muncul sekali berarti wow, autis kayak gitu. Nah ini Anda tersinggung kan ya diomongin ngono autis ya? Oh enggak apa-apa Bu ya. Ya. Kemudian di data ya, kurang lebih di data
uraian umum, kasus masalahnya apa, misalnya seperti ini, dan kemudian diberikan keterangan. Jadi kita biar tahu di kelas itu, contoh kita berada di kelas 1 tahu, oh anak berkebutuhan khususnya apa saja yang ada di kelas kita gitu. Kemudian kalau asesmen, nah asesmen ini untuk mengetahui sampai mana dia kemampuan dari 5 aspek perkembangan. Jadi kognitifnya gimana, komunikasinya, bahasanya gimana, motoriknya gimana. Jadi dari 5 aspek perkembangannya dia sampai mana, gitu ya. Tujuan asesmen ini ya ini untuk kurang lebih mengetahui anaknya kemampuannya sampai mana sehingga kita bisa menentukan program pembelajaran individualnya dengan tepat. Tadi ya, wah anak ini tuh cenderung belum di usia segini belum bisa toilet training. Berarti dia yang paling utama yang perlu kita berikan adalah toilet training. Seperti itu. Misalnya anaknya usia sekian belum bisa pakai baju sendiri, berarti fokusnya di situ. Dan atau membaca, menulis, berhitung. Jadi tergantung dari masing-masing anaknya ya. Nah, produknya ini kalau asesmen itu di profil anak. Jadi tahu kognitifnya sampai mana. Oh, ini menulisnya dia sudah bagus. Kemudian matematikanya dia sudah bisa mengidentifikasi bilangan 1 sampai 10 dan lain-lain. Nah, ini nanti akan muncul sebagai informasi yang kita gunakan untuk program pembelajaran individual. Ini ya. Kemudian, nah ini contohnya kurang lebih hasil dari assessment. Kita tahu, oh dia sudah bisa membaca dan menulis, konsentrasinya dia baik, seperti itu. Jadi kita tahu informasi seperti ini. Nah, pesan saya ketika teman-teman melakukan proses asesmen, kita udah pindah ya yang tadi dari identifikasi udah selesai, kemudian kita ke asesmen untuk mengetahui perkembangannya dia sampai mana. Yang ingin saya titipkan ketika melakukan proses asesmen, teman-teman harus keponya tingkat tinggi. Ya, jadi kayak tante-tante Juli tadi loh, itu informasinya lengkap loh itu. Ya, misalnya ada motor baru, weh, iku loh si A buku motor baru, iya ta, mereknya apa? Nmax, roh mereknya Nmax, warnanya apa? Putih, kredit ping piro, pirang tahun? 3 tahun, angsurannya tiap bulan piro? 2,5 juta. Ki kok ditumpakno sapa? Kok ketoke kanggo ngenekan kanggo besane. Nah, sampai sedetail itu ya kalau tetangga Juli taunya ya. Iya kan? Ayo netizen itu selalu begitu. Ya, lambe turah ya sangat detail. Nah, kadang kekepoan itu kan bisa membawa positifnya juga. Nah, ini this is the moment untuk teman-teman kepo yang bagus. Pengen tahu, oh iya, dia itu kemarin itu janjane isok jadi ABK ki piye? Nah, bisa kita tahu penyebabnya ya. Oh, apakah dia memang dari lahir atau memang dia ada panas tinggi, step, taupo ya kejang-kejang sehingga anaknya jadi ABK penyebabnya. Kemudian deh nonton saya wis isok baca tulis hitung tak dorong, dicek, dites. Ayo namanya siapa? Lintang. Lintang ayo coba tulisan sih jenengmu. Nah, ternyata dia nggak bisa nulis. Bukannya nggak bisa, ternyata nggak mau. Nah, kita kan juga harus kepo. Keponya maksudnya begini, anak ini tak suruh nulis nggak bisa. Tulis, oh iya, ayo Lintang, ditulis namanya ya. Nah, remek nyorat gini toh. 1, bisa jadi memang dia nggak bisa nulis namanya, atau mungkin dia nggak mau. Iki sopo sih bu guru lagi kenal ngongkon, ya kan? Gitu kan kalau biasanya di awal-awal kan gitu. Atau mungkin 3, aku lo durung sarapan, bukan nulis ya. Aduh, aku serene emang mesti ditarik mbokku durung sarapan, bukan nulis nggak mau kan kita bisa biar tahu. Nah, kepo yang kita harus tinggi biar tahu anak ini memang tidak bisa atau tidak mau. Kan berbeda kasus ya, tidak bisa dan tidak mau gitu. Itu ya. Jadi kita harus meningkatkan kekepoan kita ketika melakukan kemampuan ini itunya itu sampai mana. Oke ya. Caranya berarti ketika kita melakukan asesmen tekniknya apa saja? Yang pertama diwawancarai. Oke. Mbak Lintang,
Ya, Mbak Lintang namanya siapa kan ngono sih ya? Oh iya, adik namanya siapa? Oh iya, tadi kesini naik apa? Naik Grab misalnya. Tadi makan apa? Dengan cara seperti ini kita bisa tahu apa sih? Kita bisa tahu informasi apa tentang Mbak Lintang? Kalau kita wawancara seperti ini. Tahu tadi naiknya apa? Ya gak usah ya. Atau tahu tadi makannya apa? Bukan. Komunikasinya. Kita tahu anaknya paham dengan yang kita tanyakan atau tidak. Kalau jawabannya klop. Misalnya, namanya siapa? Buku. Nah, kan beda. Kok guyu sih akeh lho arek kaya ngono ku ya. Enggak boleh. Buku. Iya pulang ya banyak ya. Gitu. Ada ya. Nah, kita bisa tahu apa nih dari sini? Komunikasinya. Jadi bisa kita tahu dia speech delay atau tidak. Ya kan? Dia mendengar atau tidak. Iya, Lintang. Toleh. Lintang. Toleh. Nah, kita bisa tahu ya. Gitu. Kemudian wawancara. Nah, wawancara sebenarnya tidak kita bisa lakukan ke anaknya sendiri langsung sambil sekaligus kita observasi dan juga wawancara ke orang tuanya. Oh iya Bu, gimana? Anaknya sudah bisa sampai apa? Tapi aja percaya banget mbek wong tua ya. Kadang, iya anak saya itu pinter Bu, sudah bisa membaca menulis. Iya coba sih, kita praktek. Anaknya disuruh tes ya, kita tes. Iya coba sih. Loh, kok gak iso? Nang ngomong lo iso Bu. Sering nggak ketemu kayak gitu ya? Iya, jadi kita perlu melakukan apa ya? Cross check. Kita triangulasi data dari berbagai teknik ini. Jadi kita melakukan wawancara ya iya, observasi ya iya, kemudian melakukan tes ya iya. Coba anaknya disuruh nulis, disuruh menebali, biasanya kan ada ya garis-garis putus, suruh menebali, suruh mewarnai. Ya, kita lihat anaknya bisa pakai sepatu sendiri apa enggak. Jadi arek sepatu dicopot gitu. Cepot. Pakai lagi ya enggak ya. Maksudnya ya kita berapa. Kemudian recordnya. Kalau memang orang tuanya bawa. Karena kita bawa jadinya bisa cross check. Oh iya enggak sih, kita lihat-lihat gitu. Itu ya. Dan mencari stabilitas data juga ketika dilakukan tadi. Misalnya tadi sebenarnya Mbak Lintang tuh bisa jawab. Tadi makan apa? Atau nangis sebenarnya dia bisa jawab cuman nggak mood kan bisa ya, nggak kenal lagi sopo cetasan entaknya kan nggak mau jawab, nggak kenal. Jadi memang biasanya kita harus caranya anaknya nggak langsung datang langsung kita tanyai, suruh main dulu ya, baca buku di kelas kita, baru kita deket-deketin, baru diajak ngobrol biar anaknya tidak merasa dites. Nah itu pesan saya ketika melakukan asesmen ini. Kita memang melakukan banyak teknik, wes wawancara, observasi, tes, tetapi bagaimana caranya anaknya tidak merasa dites. Jadi jangan oh iya Lintang bisa nulis nih, tulis waktu ini 5 jam 5 menit misalnya seperti itu. Tidak, tetapi kita harus dengan cara yang menyenangkan. Apalagi ini kan biasanya dilakukan di anak kelas 1 kan. Anak kelas 1 kan peralihan dari TK. Sehingga memang kita coba pertama nulisnya pakai krayon dulu misalnya. Setelah itu baru pakai pensil. Oh, pakai krayon mang iso, ternyata pakai pensil belum. Berarti kita perlu untuk motorik halusnya ini kayaknya perlu dimantapkan lagi misalnya seperti itu. Ya. Kemudian oleh siapa? Nah, oleh siapanya ini biasanya kita memang perlu untuk melakukan case conference. Ini yang ideal ya. Yang ideal itu memang kita bertanya-tanya, nggak hanya kita saja yang melakukan, tetapi dilakukan oleh tim seperti ini. Tetapi jika memang tidak ada, ya sudah, kita memang kembali lagi ke resource yang ada di sekolah kita masing-masing, gitu ya. Tapi memang yang idealnya biasanya melakukan case conference, ditentukan, dipaparkan gitu loh, anaknya tuh begini, ya apa, diterima apa enggak? Oke, kemudian programnya apa saja, nah begitu. Yang selanjutnya kita setelah ketemu informasinya tadi ya di profil tadi, anaknya kemampuannya ini seperti ini, kemampuan bahasanya begini, komunikasinya begini, sehingga kita bisa menentukan program pembelajaran individual untuk anak tersebut itu apa gitu. Kemudian juga bisa menentukan sarpras yang dia butuhkan apa. Oh ternyata anaknya tunarungu gitu, tunarungu, tetapi kok kemarin tak observasi, tak tanya-tanya kok komunikasinya lancar ya.
gitu. Oh ternyata dia pakai alat bantu dengar, berarti wes tidak perlu media ini kayak gitu. Jadi kita bisa tahu meskipun memang idealnya kan kita punya sekian media gitu ya. Contohnya anaknya tunanetra gitu, kita sudah ada media braille. Ternyata anaknya memang tidak pendekatan di tempatnya dia tidak pakai braille, misalnya langsung pakai komputer nanti bawa laptop, bawa HP, ya sudah kita ngikut dia seperti itu ya. Kita komunikasikan tentunya dengan orang tua. Itu kemudian nanti kita juga bisa menentukan pengelolaan kelasnya. Ini sudah kita bahas kemarin ya. Entah anak itu mau dikasih di kelas reguler penuh atau mau di setting yang lain, tergantung dari data yang sudah kita kumpulkan. Seperti itu. Dan selalu melakukan pemantauan belajar. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke aktif kelas, mungkin ada pertanyaan tentang identifikasi dan asesmen. Setelah ini teman-teman saya minta untuk berdiskusi terkait menentukan kalau dia karakteristiknya seperti ini berarti dia jenis ABK-nya apa. Gitu. Sehingga nanti yang saya sampaikan jangan terburu-buru. Dari yang tadi loh yang jenis karakteristik autis suka menyendiri, terus habis itu oh berarti dia autis. Sehingga kita nggak terburu-buru. Di sini nanti ada deskripsi tentang anaknya seperti apa. Nah teman-teman mikirnya ini anak apa gitu ya, sambil kita latihan. Oke, sudah selesai? Gak ada pertanyaan? Menentukan aja nih, contoh berarti si Nani ini anak apa, si ini anak apa, si ini, dan berikan argumen kelompok Anda gitu ya. Oke, silahkan kepada kelompok sini A aja ya, kita buat urut saja A, B, C, D. Oke, yang A silakan difoto. Oke, sudah. Yang B silakan difoto. Wah, ini api-api ya, arek ya. Sip. Next. C. Sing ngerasa HP-ne apik langsung didukno. Kok bingung Pak, aku pengen ngomong tak, aku tuh orangnya gitu. Udah, C. Oke. D. Dawane rek sing D ya. Oke, selanjutnya silahkan menentukan anak ini tergolong anak apa. Oke, 5 menit cukup ya? 10 menit? Berapa? Oke ya, nah ini untuk jenis-jenis ABK-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kok kurang? Gak apa-apa, cukup. Oke, silakan diputar bangkunya. Kok malah kerja dewe-dewe ini ya, HP-an dewe-dewe. Diputar bangkunya, didiskusikan anaknya tergolong apa.
Deskripsinya tadi dibaca lagi bareng-bareng. Yang D tadi dia kayaknya yang mana kalau dilihat dari bener nih, dilihat dari ininya, ciri-cirinya. Nih teman-teman bisa buka ini, buka instrumen yang di Firlenda ya, instrumen identifikasi. Nah di situ kan ada karakteristiknya. Nah, silakan kira-kira yang mendekati itu yang mana, anak apa gitu. Gimana ada kesulitan? Cibi-cibi, hahaha. Nah tahu gitu loh. Cerdas istimewa, bakat istimewa. Jadi dia yang di atas rata-rata. Betul. Terlalu pinter. Nah kayaknya gimana? Kasus A, kemungkinan itu atau tidak? Kalau misalnya kesulitan bisa dilihat di instrumennya ya, di Firlenda kan ada ciri-ciri karakteristik tiap anaknya itu. Nah bisa dilihat. Ayo, kan kadang kita bingung antar 2 atau antar 3 kan. Kayaknya nih A atau B atau C gitu. Biasanya yang agak sengit. Iku nyatet apa meneh? Oh iya, nanti sama ditentukan siapa yang presentasi ya. Satu tiap kelompok. Silakan ditunjuk. Maksudnya ini nanti siapa yang mewakili maju satu. Ini siapa yang mewakili. Weh, siapa lagi? Nanti yang mewakili siapa? Yang maju? Ayo, siapa yang maju? Gitu ya. Menentukan siapa yang maju ya.
Oke, gimana? Ada kendala? Gimana? 2 menit lagi selesai? Selesai. Karek milih loh, Rek. Hah? Ya nggak apa-apa, nanti bisa disampaikan aja. Kalau misalkan berarti masih agak bingung kan, apakah A atau B? Nah nanti disampaikan aja ketika waktu diskusi ya. Itu disuruh milih aja lama ya. Oke. Oke, sekarang kita presentasi satu-satu ya. Siapa dulu yang mau? Saya mengembalikan dulu. Mungkin ada yang ingin dikorbankan untuk presentasi duluan? Enggak. Atau mau ditunjuk? Atau mau urut? Urut sing kene seneng ya kan, atau urut dari belakang. Iki sing seneng, mending ditunjuk aja ya, biar surprise saja ya. Oke. Yang pertama kelompok C. Oke, silakan sambil saya tampilkan ya kasusnya. Oh iya dong, maju sini dong. Kasus C ya. Oke, ini saya tampilkan. Silakan. Oh iya, gini. Iya. Oh, pulpen yang khusus ya. Oke, nggak apa-apa. Ini wajar ya, ganggu. Mana yang mana? Kurang tahu ya. Satu. Masih ya? Yuk. Oke. Udah ditutup. Kelompok mana tadi? C. Oke, silakan maju sini. Saya dekati ya biar masuk mikrofon. Dibacakan aja kasusnya seperti apa. Biar yang lainnya tahu kan tadi soalnya nggak baca. Untuk kasus C, dengan masalah siswa berusia 12 tahun, ia sekarang adalah siswa kelas 6 SD yang memiliki masalah dalam hal konsentrasi. Ia sangat sulit fokus mengikuti pelajaran. Ia memiliki rentan konsentrasi rendah, baik ketika pembelajaran praktikal maupun individual. Selain fokus yang rendah, ia juga kurang bisa tenang di kelas. Ia cenderung berlarian di kelas dan tidak bisa diam. Oke, berarti jenis apakah dia? Menurut kelompok C,
Identifikasi pada kasus C, yaitu dengan anak bernama Susi, memiliki kebutuhan yang tergolong ADHD atau Attention Deficit Disorder with Hyperactivity. Dikarenakan Susi sulit untuk fokus dan konsentrasi yang rendah, sebab anak ADHD itu rentang konsentrasinya sangat pendek dan sering mengabaikan perintah atau arahan. Selain tidak dapat konsentrasi, anak ADHD juga sangat hiperaktif atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, dan dia tidak bisa tenang. Jadi, konsentrasi yang dimiliki anak pada ADHD itu sangat rendah, dan dia fokusnya itu kemana-mana, jadi nggak bisa di satu tempat. Jadi harus beberapa yang difokuskan itu banyak. Jadinya dia Berarti bisa, ini ADHD. ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Mungkin ada yang tidak setuju dengan kelompok C. Enggak, itu bukan ADHD, itu autis misalnya. Mungkin ada yang tidak sependapat atau sependapat semuanya? Sependapat. Oke, nah ADHD kalau anaknya itu disertai ini ya, jika anaknya tidak fokus saja, maka anaknya itu ADD. Namanya ADD, makanya ADD dari garing ADHD. Nya disertai hiperaktif. Jadi ada anak yang nggak bisa fokus, pokoknya nggak bisa fokus gitu, tetapi dia tidak hiperaktif, maka dia ADD. Cuman memang anak ini yang kalau yang kasus C ini dia memang cenderung hiperaktif, maka dia termasuk ADHD. Kurang lebih begitu ya? Oke, tepuk tangan kelompok C. Oke, selanjutnya kelompok berapa ya? Ayo. Oke, silakan bacakan lagi. C. Silakan. Nanti namanya usianya 2 tahun. Ia sekarang adalah siswa kelas 3 SD. Ia memiliki proses buruk dalam pelajaran matematika. Ia sering masih kesulitan dalam membedakan beberapa angka seperti 6 dan 9. Ia juga susah membedakan operasi-operasi bilangan seperti plus dan minus. Hal tersebut pada kesalahan pemahaman dalam mengerjakan operasi hitung di matematika, sehingga ia selalu ikut kelas revisi setelah ulangan atau uji dilakukan. Meskipun nilai matematika lebih buruk, ia tidak mengalami kesulitan pada mata pelajaran yang lain. Ia memiliki nilai yang baik pada mata pelajaran yang lain. Oke. Jadi, apakah dia? Kelompok A dalam kasus A ini termasuk dalam jenis ABK slow learner, yaitu jenis tidak terlihat dan diperlakukan adanya abstraksi atau penelitian dahulu. Dalam penelitian kasus A, penjelasannya adalah anak yang mengalami lambat belajar atau slow learner salah satu mata pelajaran, lambat memahami sesuatu, membedakan sesuatu yang hampir sama, yaitu angka 9 dan 6 serta operasi-operasi bilangan seperti plus dan minus. Oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ada yang kurang setuju dengan kelompok A? Ayo, slow learner loh katanya loh. Katanya slow learner loh ini loh. Gimana? Setuju nggak? Yuk. Oke, silakan. Kalau menurut saya kasus A itu kesulitan belajar yang hitung-hitung di skala kuliah. Oke, ini kurang setuju dengan kelompok A ya, kelompok A. Klaimnya dari kelompok A ini anaknya slow learner. Kemudian dari grup C ini klaimnya bukan, ini masuk kesulitan belajar spesifik yang diskalkulia. Mungkin ada lagi? Sudah cukup. Oke ya, kita bahas dua opini ini dulu ya. Dia kesulitannya di mana? Di matematika ya. Meskipun nilai matematika Nani buruk, ia tidak mengalami kesulitan pada mata pelajaran yang lain.
memiliki nilai yang baik pada mata pelajaran yang lain. Kalau slow learner itu dia buruknya di satu mata pelajaran atau di semua mata pelajaran? Slow learner itu apa sih? Lamban belajar. Lamban belajar itu berarti dia memiliki IQ di bawah rata-rata. Nah, sehingga kesulitannya di satu mapel apa di semua mapel? Di semua ya. Jadi kalau slow learner atau lamban belajar, dia pasti nilainya jelek semua di semua mapel. Tetapi kalau dia matematikanya saja yang jelek, yang lain bagus, maka anak ini termasuk anak kesulitan belajar spesifik. Nah, karena anaknya ini ke matematika, maka dia ke diskalkulia gitu ya. Kelompok ini jadi lebih teliti ya membacanya. Jadi memang sering tertukar ini, nggak hanya saat ini saja ya. Jadi memang sering tertukar antara slow learner atau kesulitan belajar ya. Nah, kita bisa taunya dari mana? Dari dia tuh kalau lamban semua, jelek semua nilainya, berarti dia lamban belajar ya, slow learner. Tetapi kalau hanya salah satu saja, misalnya hanya membacanya saja, atau hanya menulisnya saja, atau matematikanya saja, dia hanya spesifik atau berkesulitan belajar gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok D. D belum? Sudah ya? Sengaja cek gak maju ya. Oke, next D. Oke. Oke, silakan. Jadi dalam kasus ini, Dodo berusia 8 tahun. Ia sekarang adalah siswa kelas 2 SD. Di usia ini, ia masih belum bisa membaca. Hal ini dikarenakan ia masih sulit membedakan dan mengidentifikasi huruf. Ia masih sulit membedakan B, D, dan P. Ia juga belum bisa membaca huruf yang disambung dengan huruf vokal. Karena hambatannya tersebut, ia juga mengalami kesulitan di pelajaran yang lain seperti IPA dan IPS. Hal ini dikarenakan kedua mata pelajaran tersebut membutuhkan kemampuan membaca. Meskipun begitu, Dodo tidak mengalami kesulitan pada mata pelajaran matematika. Ia memiliki nilai yang baik pada mata pelajaran matematika. Jadi, oke. Boleh kerpean saya. Kerpean di password bisa. Oke. Jadi, menurut kelompok kami di sini Dodo itu mengalami kesulitan belajar spesifik dalam disleksia dan disgrafia. Dalam disleksia itu dia kan belum bisa membaca karena belum mampu membedakan B, D. Kemudian kebalik, dia itu tidak bisa membedakan antara B, D, dan P, dan dia juga mengalami kesulitan yang membutuhkan kemampuan membaca. Berarti dia juga mengalami kesulitan membaca, yaitu disleksia. Wes, disleksia dan disgrafia apa disleksia tok? Dua dan disgrafia. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang kurang setuju dengan pendapat kelompok D? Jawabannya dua nih. Dia disleksia dan disgrafia kalau menurut kelompok D. Nah, gimana? Mungkin kurang setuju? Cuk gini tapi kena ke tangan. Aku ngomongin podo be aku. Ada yang kurang setuju? Oke ya. Pertama, pemilihan bahwa ini adalah hambatan apa jenenge? Kesulitan belajar spesifik. Betul. Karena apa? Dia memang baik di bidang membaca, tetapi matematikanya dia tidak ada problem. Sehingga bukan slow learner. Dia hambatan belajar spesifik. Nah, ini cuman kembali lagi, ini spesifiknya tuh apa? Kalau tadi diskalkulia kan kelompok ini ya. Nah, kalau yang ini apa? Gitu. Seleksia itu yang hambatan membaca, kesulitan membaca. Kalau begini apa? Disgrafia itu menulis. Tetapi memang di dalam narasi ini tidak dijelaskan
tidak dideskripsikan anak itu kesulitan menulis atau tidak. Ya kan? Hanya kesulitannya membaca. Berarti dari sini saja mungkin informasi yang sini ya, kita nggak nambah-nambahin informasi yang lain, itu dia diseleksia ya, diseleksia saja. Meskipun mungkin juga kadang diseleksia dan disgrafia ini mengikuti. Cuman memang dari informasi sedikit ya memang nggak ada yang salah, soalnya informasinya segitu tok Bu, kurang jelas misalnya. Ya memang dari situ saja itu diseleksia gitu. Oke. Kemudian kelompok terakhir ya siapa? Grup iya. Ya, harusnya lebih meriah dong ya yang terakhir nih. Enak ini ya, bacanya sedikit nih, enak ini. Kasus B, Ira, berusia 8 tahun, dia sekarang ajaran siswa kelas 2 SD. Dia tertinggal semua mata pelajaran baik matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain-lain. Guru Ira belum menanganinya dan berencana tidak menaik kelaskan Ira. Oke, dan jawabannya adalah menurut kelompok kami, Ira ini tergolong dalam gangguan slow learner. Karena dalam instrumen identifikasi, cirinya terdapat pada poin ketujuh, yaitu anak lambat belajar. Dengan ciri-ciri daya tangkap terhadap pelajaran lambat, sering lambat dan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, rata-rata prestasi belajar selalu rendah, pernah tidak naik kelas. Tapi kan ini cuma lambat dalam mata pelajaran ini. Karena Ira mengalami kesulitan dalam semua mata pelajaran. Oke, berarti jawabannya slow learner. Oke, terima kasih. Paling enak grup ini ya. 1, bacanya sedikit. 2, sudah jelas tadi udah dijawab ya. Dijawab oleh kelompok lain ya kan, tadi kita udah jawab tentang hal itu, sehingga ya kurang lebih sudah terjawab. Terjawabnya dari mana? Bahwa dia memang kendalanya semua mata pelajaran, karena memang intelektual, intelijensi ini berpengaruh ke daya tangkap, daya ingat, daya nalar, sehingga semua pelajarannya jadi terkendala gitu. Nah ini berarti sudah oke. Tapi tadi aslinya wis dijawab sampai yang lain-lainnya ya. Oke. Alhamdulillah rezeki ya. Oke. Nah yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini itu apa? Yang pertama itu jangan terburu-buru dalam mengejudge seseorang. Iya, arek iku jahat. Nah, jangan ya, kita lihat dulu. Kenapa? Takutnya nanti kalau kita terlalu terburu-buru, orang tuanya nanti pas kita informasikan pasti tidak terima ya. Jadi kita harus kalau mau menyampaikan ke orang tua, datanya harus lengkap. Jadi nek dibantah-bantah ini dua alasan gitu loh, Rek. Loh enggak kok anak saya begini, ini loh Bu lihat, loh enggak ini loh Bu lihat, nah kayak gitu ya, sehingga kita punya data yang lengkap ketika menyampaikan ke orang tuanya, punya data yang nggak bisa disanggah gitu loh oleh orang tuanya, meskipun ya mesti ya tetap disanggah sih, cuman kan kita ketok profesional lah ya, kayak gitu ya. Nah itu intinya kita jangan terburu-buru dalam menentukan anak itu apa, karena belum tentu yang kita sampaikan itu benar. Jadi ada parameter lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kepo ya. Gak apa-apa sekali-kali, nggak usah ngepoin orang, nggak usah ngepoin statusnya mantan, nggak usah IG-nya mantan, nggak usah dikepoin ya. Ini nih yang penting ngepoin siswanya. Ya, siswanya dikepoin, jadi biar kita tahu informasinya itu lengkap. Ya, nggak hanya yang secuil-secuil. Udah dikasih tahu, sekali tes gitu, kita cek. Oh iya Mbak Lintang ini, coba sih kerjakan, bisa nggak? Nggak bisa Bu. Gitu. Oh berarti anak ini slow learner, gitu toh. Nah, kan nggak bisa ya. Ini dia itu kita perlu tahu, ini nggak bisa, apa nggak mau. Kita kan perlu berarti kepo lebih tinggi ya kan. Telepon orang tuanya, Bu, Lintang di rumah ada masalah apa ya? Ya ketika kita kepo itu pekerjaan kita jadi banyak.
Capek kan jadi orang kepo ya? Ya memang seperti itu. Kita jadinya ingin tahu. Oh iya, ini kenapa ya kok Lintang kayak gitu? Kita berarti perlu cross check ke orang tuanya. Lintang hari ini kondisinya gimana? Ada problem di rumah atau tidak? Kok dia begini, ya kan? Orang guru yang baik ya begitu, nggak yang berarti gak iso. Gak iso, kayak ada solusi, guys, gak ono obat teh. Nah, jangan begitu. Ya, kita harus memberikan apa ya? Angin segar lah ya, jangan jadinya malah mengerucutkan apa ya? Orang tua itu kadang punya hope, punya harapan ke kita ya. Semoga kita itu meskipun mungkin dengan keterbatasan kita, tapi kita bisa apa ya, memberikan pelayanan yang optimal gitu ya kepada anak-anak kita semuanya, termasuk yang berkebutuhan khusus di kelas kita nanti. Gitu ya. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Sama-sama.